Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi integral. Nah, langsung aja kita mulai ya. Jadi, media yang kami tampilkan itu berbentuk slide PowerPoint. Nah, pada poin pertama di sini ada poin profil, di mana kita bisa mengenal identitas presentator terlebih dahulu. Nah, jadi anggota ataupun presentatornya itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Nurul Fazila Yanas. Kedua ada Rina Andrianti. Ketiga ada Rizka Pratiwi. Keempat ada Muhammad Ridho Tarigan. Nah, selanjutnya pada poin kedua itu ada kompetensi, di mana poin ini itu kita harus tahu kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Nah, adapun kompetensi dasarnya itu yang pertama untuk memahami konsep integral tak tentu dan integral tentu. Yang kedua, mengetahui integral tentu dari fungsi aljabar dan trigonometri yang sederhana. Yang ketiga, menggunakan integral tentu untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dan tujuan pembelajaran dari materi integral itu yang pertama, pastinya peserta didik mampu memahami konsep integral tak tentu dan integral tentu. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung integral tentu dan integral tak tentu dari fungsi aljabar yang sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan integral untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, di poin ketiga itu ada pembahasan tentang materi. Nah, pada pembahasan materi pertama itu tentang integral tak tentu akan dijelaskan oleh saya, Nurul Fazila Yanas. Nah, langsung saja ya. Nah, integral disebut juga sebagai anti turunan. Nah, hubungan antara integral dengan turunan dapat ditulis sebagai berikut. F aksen X sama dengan F kecil X, sehingga ketika dinotasikan itu seperti ini. Integral dari fungsi f terhadap x sama dengan f besar x ditambah c. C ini merupakan konstanta. Nah, jadi untuk notasi ini di sini ada fx. Fx ini sebagai integran. Dan ada dx, di mana ini artinya kita mengintegralkan fungsi x terhadap variabel x. Kemudian lambang ini adalah notasi untuk integral itu sendiri. Nah, jadi integral dari fx terhadap variabel x adalah itu f besar x ditambah c. Nah, jadi untuk integral tak tentu selalu kita menambahkan c di belakangnya itu untuk anti turunannya. Nah, agar lebih jelas kita masuk ke bentuk umum atau rumus integral tak tentu. Nah, jadi ini merupakan rumus-rumus integral tak tentu. Nah, kita harus mengingat sebuah konsep, kalau di turunan, pangkat pada variabel dikali dengan koefisien, kemudian pangkat dikurangi dengan 1. Nah, kalau pada integral, pangkat pada variabel ditambah dengan 1, kemudian dibagi dengan koefisien. Nah, maksudnya tuh kayak di di rumus ketiga dan keempat. Nah, ini kan pangkatnya itu ditambah 1, kemudian koefisiennya ini dibagi. Begitu. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal ya. Pada penggunaan rumus yang pertama. Nah, langsung aja untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk rumus yang integral dx sama dengan x tambah c. Nah, jadi soalnya itu integral dari 1 dx. Nah, langsung aja ke penyelesaian. 1 ini kita misalkan x pangkat 0. Kenapa? Karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya kan 1 kan. Nah, jadi selanjutnya itu kita integralkan sama dengan, kita harus ingat konsep tadi, pada integral, pangkat pada variabel ditambahkan dengan 1, kemudian pangkat dibagi dengan koefisien. Nah, sehingga bisa kita tulis 1 per 0 tambah 1 dikali x, 0 ditambah 1 ditambah c. Nah, jadi kan hasilnya 1 per 1. Nah, 1 per 1 itu kan 1. Dikali dengan x jadinya 1.
Nah, kan X pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 kan nggak perlu kita tuliskan lagi ya kan. Jadi hasilnya itu X tambah C. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua untuk rumus integral A kali dx. Nah, ini sama dengan AX tambah C bentuknya. Nah, jadi ini kan ada contoh soal integral dari 3dx. Nah, kita ini tinggal mengalihkan konstantanya aja dengan X, lalu menambahkan dengan konstanta. Yang kedua juga begitu, ada integral 10dx. Kita tinggal mengalihkannya aja dengan X, konstanta ini ditambahkan dengan C kemudian, karena dia merupakan integral tak tentu ya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya untuk integral yang bentuknya X pangkat n dx, nah kita tinggal memasukkan aja, ini kan bentuk umumnya 1 per n tambah 1 kali X n tambah 1 ditambah dengan C. Nah, dengan n merupakan bilangan rasional dan n itu tidak sama dengan negatif 1. Nah, contoh soal yang ini sama aja, karena dia X dx saja kan, X ini sebenarnya pangkat 1. Nah kan, jadi X ini pun kan, apa namanya, koefisiennya itu 1 kan, karena 1 jadi nggak tulis, jadi makanya X aja. Jadi sama dengan ketika diintegralkan 1 per 1 tambah 1 dikali X 1 tambah 1 tambah dengan C. Kita tinggal menambahkan aja gitu. N ini merupakan pangkat dari X ini gitu. Nah, selanjutnya untuk bentuk umum yang ini, konstanta AX pangkat n dx itu sama dengan A per n tambah 1 kali X n tambah 1 tambah C, dengan n bilangan rasional dan n itu tidak sama dengan 1. Nah, sama aja seperti bentuk yang ini sebelumnya ini kan. Kita tinggal memasukkan aja pangkat-pangkatnya gitu. Misalnya ini ya, yang kita bahas yang nomor 2 saja kan. Ini 3X pangkat 4 dx. Nah, tadi kan rumusnya itu A per n tambah 1. Nah, A-nya itu yang mana? A-nya itu yang 3 ini, yang merupakan variabelnya, konstantanya. Jadi 3 per 4 ini n ya. N ini merupakan pangkatnya, lalu ditambahkan 1, ini merupakan ketetapan dari rumusnya. Lalu dikalikan dengan X. Ini konsep yang tadi yang perlu diingat, langsung ditambah dengan C. Nah, jadi 3 per 4 tambah 1, 5. X kali 4 tambah 1, 5 ditambah dengan C. Nah, mungkin hanya demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rina Andrianti. Jika ada yang kurang paham, boleh tulis pertanyaan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Andrianti. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi integral tentu. Nah, pernahkah kalian berpikir untuk apa materi integral tentu dipelajari? Nah, di sini kalian akan menemukan jawabannya. Nah, perhatikan kurva yang sudah saya gambar ini. Di sini terdapat bidang yang sudah saya warnai dengan warna biru. Nah, di sini ada batasnya, batas A dan batas B. Lalu di atas ini ada kurvanya. Nah, bagaimana cara mencari luas daerah di bawah kurva ini? Nah, kita dapat mencarinya dengan menggunakan integral tentu. Nah, salah satu fungsi dari integral tentu ini yaitu mencari luas daerah. Nah, seperti ini. Integral fx, fx-nya ini kurvanya, dx, dx-nya ini karena berada pada sumbu x, dan batasnya dari A, A-nya ini yang kecil, dan sampai B. Lalu, fungsinya itu f besar x karena berada di sumbu x tadi ya. Nah, variabel x-nya ini kita ubah dengan B dan A. Nah, jadi seperti ini, f besar B dikurang F kali A. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat integral tentu. Seperti ini, bisa kalian lihat. Atau bisa kalian catat ya.
Nah, sifat yang pertama yaitu dengan batas A sampai A sama dengan 0. Kenapa? Karena kita lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini. Integral 2 hingga 2 sampai 2, fx-nya 2x kurang 1 dx. Integral 2x yaitu 2x kuadrat per 2. Dan integral dari 1 yaitu x. 2, lalu batas bawahnya 2 dan batas atasnya itu 2. Nah, 2 dibagi 2 kan habis. Jadi tinggal x kuadrat. Integral dari 2x yaitu tinggal x kuadrat. Dikurang x, batas bawah 2 dan batas atas 2 juga. Nah, kita substitusikan x-nya ini ke bentuk batas atas terlebih dahulu. Jadi 2-nya ini x-nya ini kita ganti dengan 2. 2 kuadrat dikurang 2. Dikurang 2 kuadrat dikurang 2. Nah, 4 dikurang 2, 2. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 0. Jadi terbukti bahwa integral A hingga A fx dx sama dengan 0. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu Nah, seperti ini ya bentuknya. Jika batas atasnya itu kita letakkan di bawah dan batas bawahnya itu kita letakkan di atas, maka hasilnya jadi negatif. Kita buktikan contohnya. Yang pertama kita lihat dulu contohnya yang ruas sebelah kiri ya. Nah, di sini ada integral batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3. 3x kuadrat dx. Integral dari 3x kuadrat yaitu 3x pangkat 3 per 3. Dengan batas bawah 1 dan batas atasnya itu 3. 3 dibagi 3 kan habis. Jadinya integral 3x kuadrat yaitu x pangkat 3. Maaf, x pangkat 3 batas bawah 1 dan batas atasnya 3. Lalu x-nya ini kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawah. Seperti ini. X pangkat 3, 3 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. 3 kali 3 pangkat 3 yaitu 27 dikurang 1. 27 dikurang 1 hasilnya 26. Nah, kita lihat hasilnya yang di ruas sebelah kanan ya. Apakah hasilnya negatif atau tidak? Nah, seperti ini ya. Nah, batas bawahnya jadi 3 yang tadinya 1 kan, dan batas atasnya itu 1. Batas atas dan batas bawahnya itu kita balik. Jadi, integral dari 3x pangkat 2 yaitu 3x pangkat 3 per 3, batas bawahnya 3, batas atasnya 1. 3 dibagi 3 habis, tinggal x pangkat 3. Batas bawahnya 3, batas atasnya 1. Lalu variabelnya ini kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawah. Batas atasnya terlebih dahulu ya, kita ubah. X pangkat 3, batas atasnya 1. 1 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3. 1 dikurang 27, yaitu min 26. Nah, terbukti ya bahwa jika batas bawahnya itu lebih besar dari batas atas, maka hasilnya jadi negatif. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi integral yang ketiga. Nah, di sini ada integral dengan batas bawah A hingga B dan batas atas B, K fx dx. Dan K-nya ini merupakan konstanta ya, X. Nah, K-nya ini bisa kita keluarkan dengan fungsi fx dengan batas atas dengan integral A hingga B fungsi fx dx. Nah, kita lihat contohnya ya. Integral 0 hingga 2, 2x pangkat 3 kurang 4x dx. Karena ini bisa kita faktorkan, jadi 2x pangkat 3 dikurang 2x dx. Nah, 2-nya ini tadi kan konstantanya. Konstantanya kita pindahkan ke depan. Jadi, 2 integral 0 hingga 2
fungsi fx-nya x pangkat 3 dikurang 2x dx. Lalu integral dari x pangkat 3 yaitu x pangkat 4 per 4, dan integral dari 2x yaitu 2x pangkat 2 per 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Nah, lalu kita substitusikan variabel x-nya ini ke batas atas dan batas bawah. Menjadi 2 pangkat 4 per 4 dikurang 2 pangkat 2. Dikurang batas bawahnya 0 pangkat 4 per 2 kurang 0 pangkat 2. Nah, jadi 2 dikali 4 dikurang 4 hasilnya 0, dan 0 dikurang 0 hasilnya 0, jadi 2 dikali 0 hasilnya 0. Nah, selanjutnya fungsi integral yang keempat. Di sini ada integral a hingga b fx tambah gx dx atau fx kurang gx dx. Nah, di sini bisa kita pisahkan integral a hingga b fx dx saja dan ditambah integral a hingga b gx dx, atau integral ab fx dx dikurang integral ab gx dx. Kita lihat contohnya ya. Contohnya integral dari min 1 hingga 1 2x pangkat 3 dikurang 1 dx. Kita pisahkan seperti rumus yang tadi. Integral min 1 hingga 1 2x pangkat 3 dx dikurang integral min 1 hingga 1 dx. Lalu kita integral dari 2x pangkat 3 yaitu 2x pangkat 4 per 4 dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1. Dikurang integral dari dari dx itu yaitu x dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1. Nah, yang ini tadi 2 per 4 kan bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2 x pangkat 4 dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1. Jadi x-nya ini kita substitusikan dengan batas atas dan batas atas lalu dikurangkan dengan batas bawah. Nah, menjadi 1 per 2 batas atasnya 1 pangkat 4 dikurang 1 per 2 dikurang min 1 pangkat 4. Terus untuk yang x ini kita substitusikan juga batas atasnya 1 dan batas bawahnya min 1. Lalu 1 per 2 kurang 1 per 2 dikurang 1 ditambah 1 karena min kali min sama dengan positif. Jadi 1 per 2 dikurang 1 per 2 0, 1 ditambah 1 2, jadi hasilnya min 2. Nah, fungsi integral yang terakhir yaitu integral a sampai c fx dx. Nah, ini bisa kita pisahkan menjadi integral a b fx dx ditambah integral b c fx dx. Nah, ini bisa terjadi apabila b-nya ini berada di antara titik a dan titik c. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya integral 1 hingga 3 x kuadrat dikurang 5 dx. Ini kita pisahkan seperti yang rumus tadi. Jadi integral 1 batas b-nya 2 x kuadrat dikurang 5 dx ditambah integral 2 3x kuadrat dikurang 5 dx. Nah, integral dari x kuadrat yaitu x pangkat 3 per 3. Integral dari 5 yaitu 5x dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 1. Lalu yang satu lagi batas atasnya 3 dan batas bawahnya 2. Lalu x-nya ini kita substitusikan ke batas atas dan batas bawahnya. Jadi 2 pangkat 3 per 3 dikurang 5 kali 2 dikurang 1 pangkat 3 per 3 dikurang 5 dikali 1. Yang satu lagi x pangkat 3 pangkat 3 per 3 dikurang 5 kali 3.
dikurang batas bawahnya, 2 pangkat 3 per 3 dikurang 5 dikali 10, dikali 2. Nah, hasilnya 8 per 3 dikurang 10 dikurang 1 per 3 dikurang 5. Ditambah 27 per 3 dikurang 15 dikurang 8 per 3 dikurang 10. 8 per 3 ini kan bisa 8 per 3 ini kan habis dikurangkan. Yang tinggal kan min 1 per 3 dikurang 5 ditambah 27 per 3 dikurang 15. Nah, ini kita sederhanakan. 27 dibagi 3 yaitu 9. 5 dikurang 15 min 10. Min 10 ditambah 9 jadi min 1. Nah, min 1 per 3 dikurang 1 menghasilkan min 4 per 3. Nah, sekian pembahasan dari fungsi integral. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizka Pratiwi. Aplikasi integral tentu. Nah, apa sih aplikasi integral tentu? Aplikasi integral tentu itu terbagi menjadi dua, yaitu luas daerah, dan yang kedua itu adalah volume benda putar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang luas daerah pada pengaplikasian integral tentu. Langsung saja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung luas daerah integral. Ada 3. Yang pertama itu batas daerah yang akan diintegralkan harus jelas. Nah, adapun maksud batas daerah di sini yaitu batas kiri dan kanannya serta batas atas dan bawahnya harus jelas. Nah, batas di sini bisa berbentuk konstanta maupun koefisien ataupun koefisien linear maupun non-linear. Contohnya akar, pangkat, dan yang lainnya. Dan yang kedua itu kita harus mampu menggambar daerah di dalam kurva sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Jadi di sini kita juga dibutuhkan kemampuan menggambar. Yang ketiga, kita juga harus bisa menempatkan rumus yang tepat untuk menghitung luas daerah berdasarkan ketentuan yang telah ada. Nah, maksudnya di sini kita juga harus melihat gambarnya itu sesuai dengan kurvanya. Jadi kita juga rumusnya itu harus tepat sesuai dengan bentuk kurva yang telah kita buat, karena setiap kurva itu masing-masing memiliki formula ataupun rumus yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya memiliki 2 buah contoh. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang grafik yang sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, di sini ada grafik fungsi, yaitu di sini ada koordinat x dan juga koordinat y. Dan di sini kita misalkan itu y sama dengan fx, sedang selang tutup A sampai dengan B, di mana daerah ini itu dibatasi oleh kurva y sama dengan fx dan sumbu x sama dengan A dan x sama dengan B gitu. Nah, di sini itu ada daerah yang sudah dibatasi. Nah, yang udah diarsir. Nah, berhubung daerah ini itu merupakan daerah yang tidak beraturan, jadi di sini bisa kita iris lagi. Jadi kita iris, dapatlah irisannya itu kita bisa mengirisnya dari sini kemari. Irisannya itu bisa berbentuk seperti persegi panjang. Maka didapatlah rumusnya, yaitu luas daerah sama dengan integral A sampai dengan B dari fungsi fx diintegralkan terhadap x gitu. Nah lalu di sebelah kiri di sini saya juga mempunyai sebuah grafik fungsi, dan di sini itu dibatasi oleh 2 fungsi ya. Yang pertama itu y sama dengan fx, dan yang kedua ada y sama dengan gx, dan di mana daerahnya itu dibatasi dengan sumbu x sama dengan A dan x sama dengan B. Sama seperti yang
sebelumnya, berhubung ini merupakan daerah di RC ini merupakan daerah yang tidak beraturan, jadi di sini kita juga melakukan pengirisan, yaitu terhadap Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Maka didapatlah luas daerahnya, rumusnya itu integral A sampai dengan B dari fungsi Fx dikurang Gx terhadap X gitu. Langsung saja ya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2, X dan X sama dengan 2. Nah, kurva Y sama dengan 2 ini merupakan parabola yang ke atas ya. Dan sumbu X ini sama juga dengan persamaan Y sama dengan 0. Dan ada garis X sama dengan 2. Baiklah, yang pertama-tama kita harus menentukan luas daerahnya dulu, dan kita harus membuat grafik ataupun kurvanya terlebih dahulu agar kita mampu menemukan atau menentukan rumus ataupun formula yang ada pada soal berikut ini. Nah, jadi agar lebih mudahnya kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada Y sama dengan X pangkat 2. Nah, di sini ada X sama dengan 0. Berarti kalau Y sama dengan X pangkat 2 berarti di sini juga 0. Nah, kalau di sini 1 berarti 1 Y sama dengan X pangkat 2 berarti sama juga ya, 1. Nah, kalau di sini 2 berarti X pangkat 2 dari 2 yaitu adalah 4. Nah, begitu juga untuk min 1. Misalkan min 1 ini berarti kalau Y sama dengan X pangkat 2 berarti dia itu sama dengan 1. Nah, lalu didapatlah bentuk kurva seperti ini. Karena di sini dibilang daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 nih. X pangkat 2 dan sumbu X sama dengan 0. Dan X-nya adalah kita tarik garis vertikal ke atas, yaitu X sama dengan 2. Nah, jadi daerah yang dibatasi adalah yang warna hijau ini, itu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 nih yang tarik ke atas. Jadi karena dia ini merupakan kurva Y sama dengan X pangkat 2, seperti yang saya katakan tadi, dia itu merupakan parabola terbuka ke atas. Nah, sekarang dapat kita tentukan rumus dan kita selesaikan persoalannya ini nih. Nah, lalu dapatlah luas daerahnya sama dengan integral 0 sampai dengan 2 dari fungsi fx terhadap x gitu ya. Nah, fungsi fx-nya di sini, karena di sini dia berhubung yang dibatasi itu oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2, berarti di sini fungsi fx-nya itu adalah X pangkat 2 terhadap X. Nah, langsung saja kita integralkan. Nah, sama seperti yang sebelumnya, rumus dasar mencari integral. Jadi didapatlah dari X pangkat 2 ini 1/3 X pangkat 3 dengan batasan 0 sampai dengan 2. Lalu kita masukkan aja ini teorema dasar kalkulus 2 ya. Kita substitusikan, berarti yang nilai X nya ini kita ganti dengan si batasnya. Jadi 1/3 X nya ini kita ganti menjadi 2. Yang pertama yang atas dulu, 2 pangkat 3 dikurang X nya ini kan yang batas bawahnya 0, berarti 0 pangkat 3. Nah, jadinya hasilnya itu yaitu 8/3 satuan luas begitu. Nah, sampai sini penjelasan dari saya. Untuk volume benda putar pada pengaplikasian integral tentu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Tarigan. Nomor induk mahasiswa 1804060005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya
materi yang saya bahas yaitu menghitung volume benda putar dengan integral. Perlu diketahui ada 3 metode untuk mencari nilai volume benda putar. Yang pertama itu dapat kita menggunakan metode cakram, kedua metode cincin, dan yang ketiga metode kulit tabung. Berikut metode cakram. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx. Tinggi H-nya sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai delta P setara PR kuadrat H atau delta P setara Pi dikali Fx kuadrat delta X. Dengan cara kita jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam integral sehingga diperoleh P setara sigma Pi Fx kuadrat delta X. P-nya sama dengan limit sigma Pi Fx kuadrat delta X dan kita integralkan sehingga diperoleh Pi integral 0 sampai dengan A-nya di sini, fungsi Fx kuadrat dikali dx. Jadi ini cakram sebelum diputar, ini cakram yang sudah diputar. Ini panjang jari-jarinya R diubah menjadi Fx dan tingginya menjadi delta X. Contoh 7. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kita jawab. Langkah penyelesaiannya yang pertama itu gambar daerahnya. Di sini kurvanya Y sama dengan X tambah 1, bentuknya seperti ini, dan pada garis X sama dengan 2 di sini. Kemudian buat sebuah partisi. Partisi yaitu pembatas. Ini sekat-sekatnya. Sebelum mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kemudian tentukan ukuran dan bentuk partisi. Jadi setelah mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, ukurannya dan bentuknya seperti ini, di mana R-nya itu X kuadrat tambah 1. Yang keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar. Dijumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk konsep integral. Setelah itu, kita integralkan. Ini. Tadi kita sudah mengetahui rumus integralnya, yaitu integral batas dari 0 sampai A V dikali Fx kuadrat dx. Karena A-nya batasannya itu 2, jadi A-nya kita ganti 2. Fx-nya itu X kuadrat ditambah 1 pangkat 2 dx. Kemudian kita sederhanakan pengkuadratan ini sehingga mendapatkan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat tambah 1. Setelah itu, kita integralkan X pangkat 4 tambah 2X kuadrat tambah 1, sehingga menghasilkan 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah X. Kemudian kita masukkan batasannya 0 sampai 2 dan menghasilkan
P-nya itu sama dengan Pi dikali 32/5 ditambah 16/3 ditambah 2 dikurang 0. Dan hasil akhirnya itu 11/15 Pi. Kemudian metode cincin. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay dengan memotong-motongnya yang potongannya berbentuk cincin. Menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di samping, yaitu P sama dengan Pi dikali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali H. Jadi metode cincin hampir sama dengan metode sebelumnya, yaitu metode cakram. Namun di sini untuk R kuadratnya ada 2, dikarenakan di sini kan kosong. Kita menghitung volume yang ini yang berbentuk cincin. Jadi R besar ini dikurang R kecil sehingga mendapatkan hasil ini. Masuk ke contoh 9. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jawab. Langkah penyelesaiannya. Pertama kita gambar dari kurvanya. Untuk Y sama dengan X kuadrat. Kini kurvanya. Dan Y sama dengan 2X. Kemudian buat sebuah partisi. Ini partisinya. Kemudian tentukan ukuran dan bentuk partisinya. Jadi setelah diputar bentuknya itu seperti ini. Sama seperti cincin. Aproksimasikan volume partisi yang diputar. Lalu kita jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Langsung saja kita selesaikan. Delta P formula setara Pi dikali R besar pangkat 2 kurang R kecil pangkat 2 kali H. Kemudian delta P-nya setara Pi harga dikali 2X kuadrat, R2-nya itu 2X dan R kuadratnya itu X kuadrat dikali delta X. Kemudian menghasilkan 4X kuadrat dikurang X4. X pangkat 4. P-nya setara sigma Pi dalam kurung 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 delta X. Kemudian kita limitkan menjadi limit sigma Pi dikali 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 delta X, dan langsung saja kita integralkan. Pi integral batasan dari 0 sampai 2 fungsinya 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 dx. 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 kita integralkan sehingga integral dari 4X pangkat 2 4/3 X pangkat 3 dikurang integral dari X pangkat 4 1/5 X pangkat 5. Batasan dari 0 sampai 2. Kemudian kita masukkan batasannya 0 sampai 2. Kita kalikan 4/3 X pangkat 3 itu X-nya kita ubah menjadi 2 sehingga 32/3.
dikurang 1/5 2 pangkat 5 yaitu 32/5, dan menghasilkan pula 160 dikurang 96 per, kita samakan penyebutnya yaitu 15, dan menghasilkan hasil akhirnya 64/15 pi. Yang terakhir, metode kulit tabung. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di samping. Ini merupakan ilustrasi metode kulit tabung. Jadi bentuknya itu kalau sudah mengelilingi 360 derajat seperti ini, dan kita keluarkan seperti ini ya. Tingginya itu H, dan ketebalan kulit tabungnya delta R. Ini kalau kita buka seperti ini, dan ini kita bentangkan. Ini tadi tingginya 2 PR sebagai panjangnya. Jadi kalau udah dibuka semuanya, jadi membentuk panjang 2 PR, dan untuk PR-nya sendiri sebagai lebarnya, sehingga didapatkan rumus volumenya 2 PR dikali H dikali delta R. Contoh 10. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Kita jawab. Pertama kita gambar daerahnya. Ini kurva dari Y sama dengan X kuadrat dengan dibatasi X sama dengan 2. Kemudian kita putar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Ini pembatasnya, kita buat pembatasnya atau partisi. Kemudian kita tentukan ukuran dan bentuk partisinya, sehingga yang ini tadi kita putar 360 derajat melalui sumbu Y, sehingga membentuk tabung kecil yang di dalam ini. Kemudian delta P setara dari 2 PR H delta X. Jadi R-nya itu sama dengan X. Mana ya? R-nya itu sama dengan X ini. Dan H-nya sama dengan X kuadrat. Yang ini sudah dapat tingginya yaitu X kuadrat. Sehingga kita limitkan limit sigma dari 2 pi X pangkat 3. X pangkat 3 hasil dari X dikali X kuadrat. Dan kita integralkan 2 pi nya kita keluarkan batasan 0 sampai 2. Di sini kita batasi 2 pada soal. X pangkat 3 dx. P nya kita masukkan, P nya kita integralkan, kemudian kita masukkan batasan 0 sampai 2, sehingga 2pi seperempat X pangkat 4. Seperempat dikali 2 pangkat 4. Sehingga kita kalikan ke 2pi menghasilkan P nya 8 pi
B. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.